negara Indonesia adalah negara pasca kolonial karena kita dikonstruksi oleh Barat. Itu sebagai bentuk perlawanan bahwa Timur Indonesia itu punya identitas, masih menolak diskriminasi. Generasi muda negara dunia ketiga, generasi muda masyarakat atau warga pribumi itu harus memberi kontribusi, semangat, menyebarkan gagasan, menyebarkan ide untuk kemajuan negaranya. Jadi jangan kita tuh terima semua yang dari Barat. Mengundang seorang pakar politik sekaligus dosen ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga, yaitu Ibu Dr. Siti Aminah MA. Monggo Ibu. Opening speech atau pandangan pembuka dari masing-masing narasumber mengenai topik besar kita, yaitu meneropong masa depan Indonesia dari perspektif politik dan kebijakan serta peran warga muda. Selamat pagi, salam bahagia buat teman-teman mahasiswa. Kepada Ibu Suherni, terima kasih. Kepada panitia saya juga mengucapkan terima kasih sudah menghadirkan saya di ruang perpustakaan Universitas Airlangga. Jadi saya tadi suruh ngomong apa tadi? Pembuka, ya. Beri undangan oleh panitia untuk memberikan sedikit pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa tentang meneropong masa depan Indonesia atau meneropong Indonesia masa depan, dibolak-balik karena saya bukan politik aja, tapi saya akan lebih fokus kepada analisis atau perspektif pasca kolonial. Kenapa saya menggunakan perspektif pasca kolonial? Supaya kita tahu kalau kita ingin menganalisis, ingin melihat, ingin memprediksi masa depan Indonesia, maka kita harus tahu bahwa kita negara pasca kolonial. Adik-adik mahasiswa jangan bilang apa itu Indonesia Sabang sampai Merauke. Hindari kata-kata itu wilayah. Sabang sampai Merauke itu wilayah kedaulatan negara kita yang namanya Indonesia. Yang benar adalah negara Indonesia adalah negara pasca kolonial karena kita dikonstruksi oleh Barat sebagai negara yang dianggap tidak berkembang, kurang beradab, kurang progresif, tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan logikanya. Maka Barat mengajari kita supaya melalui pendidikan kita wajib dan harus mengikuti jejak mereka supaya bisa maju. Oleh karena itu ketika ada topik seperti ini, itu menariknya adalah Indonesia masa depan gimana? Kita tidak pernah akan bisa maju selama ada yang namanya West, yang namanya Barat. Kita adalah Orient, kita adalah Timur yang selalu ada di belakang mereka. Gitu ya. Mahasiswa masih pertanyaan ke dosen. Yang diuji dosen. Oke, gini saya jawabnya sesuai dengan perspektif dari awal tadi ya, pasca kolonial. Demokrasi itu lahir dari mana sih? Gitu. Barat. Demokrasi liberal, Barat. Sistem proporsional terbuka, Barat. Lalu representasi, Barat. Kita ada kultur itu tidak ada. Dengan konsepsi, dengan perspektif, dengan alat analisis pasca kolonial, itu sebenarnya jawabannya bagaimana dari hasil pemilu. Itu tidak ada apa-apanya. Kalau kita bilang demokrasi itu adalah pelanggaran undang-undang, banyak kecurangan, itu wajar gitu loh. Karena negara kita tuh pasca kolonial, kita ingin ngikuti masternya Barat, Inggris, Eropa, Amerika, nggak bisa. Jadi lebih jelas memang kalau kita pakai analisis pasca kolonial itu maksud saya untuk memudahkan kita dalam membaca realitas. Karena pemilu 2024 kalau kita ngotot ada kecurangan, MK disalahkan atau dianggap sebagai instrumen dari penguasa, itu kita nggak bisa ngomong. Kita harus tahu demokrasi itu berasal dari mana. Lah itu diturunkan ke negara-negara yang pernah dijajah, yang dijajah Inggris, dijajah Amerika. Tapi kalau kita belajar negara pasca kolonial itu tidak pernah disebut. Jepang itu nggak pernah disebut. Yang disebut itu adalah negara Eropa. Itu pertama, Inggris dan teman-temannya, Belanda.
Ya, kita tuh mau dijajah Inggris nggak jadi, keburu malah itu dibom di Jembatan Merah itu. Seandainya kita berhasil dijajah Inggris paling nggak 10-20 tahun, kita sangat kuat sebagai negara pasca kolonial dan kita akan menerima tradisi cara memerintah, budaya memerintah versi Inggris. Kita mungkin akan menjadi sistem negara dengan sistem parlementer daripada presidensial. Kita lihat. Jadi kalau kita sekarang negara presidensial itu niru Amerika. Amerika itu nggak mau sama dengan Inggris karena Amerika dijajah oleh Inggris. Inggris itu pengen berbeda dari negara penjajahnya. Amerika itu negara terjajah. Indonesia negara terjajah, tapi yang menjajah kita bukan Inggris, yang menjajah adalah Hindia Belanda atau negara Belanda. Oleh karena itu, bagaimana kita membaca Indonesia elitnya? Kita tuh elitnya bohong-bohongan. Karena apa? Karena ketika kita sebagai negara Indonesia yang merdeka 17 Agustus 45 ya Mas ya, itu memang diwajibkan untuk mencontoh cara-cara mereka memerintah. Wajib, kamu harus demokrasi. Kalau nggak demokrasi parlementer ya demokrasi presidensial, demokrasi Pancasila, harus pilih. Karena mereka adalah negara barat, penjajah itu barat, Eropa, Inggris itu ketuanya. Jadi jagoannya tuh Inggris. Dia jajah Karibia, jajah Afrika, jajah India. Kita kelewatan. Sajanya Inggris itu jajah kita dulu ya harusnya. Jadi kita nggak perlu kursus bahasa Inggris. Anda nggak perlu ngerjain LPT. Kita tuh pribumi. Pribumi yang oleh mereka dipaksa kamu harus belajar bahasa Inggris. Kamu harus belajar matematika, kamu harus punya pendidikan supaya kamu bisa menjadi saya. Saya sengaja tidak pakai batik, ya, karena itu adalah hibriditas. Kita ini dihancurkan identitas kita, budaya kita dihancurkan sama kolonial, ya. Kita dulu kan nggak pakai seperti sekarang, ya, mana pakai jas, pakai dasi, ya. Lalu kayak Pak Dita di Bu Heni itu pakai batik. Itu sebagai bentuk perlawanan bahwa Timur Indonesia itu punya identitas. Bukan harus pakai jas, pakai dasi gitu loh maksudnya. Jadi identitas kita yang sekarang ditonjolkan itu adalah Indonesia pakaiannya adalah identitas nasionalnya adalah batik. Orang Barat dulu menganggap identitas kita tuh nggak ada, nol. Kita ditotalisasi, itu nol identitasnya. Budaya-budaya kita dihancurkan, ya semua bahasanya kita dihancurkan. Ini kalau ujian lisan saya ini pintar, iya. Jadi nilainya dia 110 ini. Konsisten ya pakai teori pasca kolonial. Kita itu sekarang negara merdeka, itu katanya, gitu ya. Tapi kan kita dikonstruksi, ya dikonstruksi oleh negara Barat. Negara ini membangun asumsi bahwa negara Indonesia, negara India, negara Filipina itu sudah diharuskan, Pakistan harus demokrasi, tapi demokrasinya kamu tidak mungkin bisa seperti saya membagi-bagi kekuasaan secara profesional. Kalau memang kita tuh sudah ada 3 calon tadi ya, 3 pasangan 01, 02, 03. Nah kalau semua merapat ke pemenang pilpresnya, ngapain ada 01, ada 03 itu loh. Artinya apa? Nah ini saya ingin menunjukkan bahwa kita ini membangun struktur politik yang khas neokolonialisme. Kalau sebelum tahun 80-an ya, adik-adik mahasiswa, kita itu dianggap nggak boleh menggunakan kata neokolonialisme atau neoimperialisme, itu nggak boleh, ya. Tapi kata-kata pasca kolonial itu mulai populer di negara-negara dunia ketiga, negara-negara terjajah tuh di sana, di asalnya kita tuh terlambatnya. Indonesia tuh baru mengenal konsep negara pasca kolonial tahun 2000, ya. Sebelumnya kita tuh nggak boleh menggunakan kata itu. Menjawab pertanyaan Mas Moderator, saya akan bilang gini. Kita ini sekarang gimana di hasil pemilu? Oke, kita sekarang hasil pemilu tetap negara Indonesia adalah negara pribumi, ya. Tetap kita akan menerapkan model hibriditas yang loyal dengan yang loyal kampanye mereka. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa. Karena apa? Karena kita adalah negara pribumi. Negara pribumi itu memang diharuskan oleh negara Barat
Ya, negara penjajah itu bangsa Indonesia setelah melewati begitu banyak pengalaman politik dan demokrasi ini, dan bagaimana kita memposisikan diri sebagai warga muda atas idealisme politik Indonesia itu. Bagus sekali. Ideal, yang paling ideal apa? Demokrasi. Setuju kan? Adik-adik mahasiswa setuju kan? Yang paling ideal itu demokrasi. Kita sama Barat dikenalkan, kamu harus ngambil demokrasi karena demokrasi itu menawarkan penghapusan atas politik rasisme, rasialisme, sukuisme. Demokrasi menawarkan penghapusan terhadap praktek eksploitatif. Semua struktur eksploitatif itu bisa terhapus jika kita memegang demokrasi. Selanjutnya, masih menolak diskriminasi. Kurang apa dengan demokrasi? Tapi balik lagi, demokrasi siapa yang buat? Balik lagi, Plato itu dari zaman sebelum Masehi nggak setuju loh demokrasi. Plato itu sakti lah. Ya, sebelum Masehi, dia hidup 500 sekian tahun sebelum Masehi. Tapi dia udah gak senang sama demokrasi, bohong itu demokrasi. Yang bagus adalah aristokrasi, yang bagus adalah segelintir orang yang memerintah. Segelintir orang itu sudah merupakan orang pilihan. Anda bisa bayangkan ya, kalau pemerintah itu adalah orang-orang pilihan, dan orang pilihan itu sekolah di institut, di Universitas Airlangga, Anda bisa menghasilkan orang-orang yang lulus dari Universitas Airlangga adalah orang-orang yang punya kebajikan. Pikirannya tuh bajik, virtue. Ya, jadi dia nggak mikir korupsi, nggak mikir mau nyolong, nggak mau mikir balas budi, nggak ada. Kalau di kita, balas budi diganti dengan balas body. Ya kan? Akhirnya apa? Yang menjadi nanti sekretaris, yo perempuan cantik. Disuguhkan, body itu ditaruh di DPR tuh banyak, makanya mereka minta ruang khusus kan. Ruang khusus itu artinya ya isinya perempuan-perempuan cantik. Bukan anggota DPR yang minta, makan disuguhi, karena balas budi harus diganti dengan balas body. Itu udah ungkapan yang lepas dari itu semua. Ini saya katakan bahwa kita itu negara pasca kolonial tetap gitu ya. Lalu kita ini akan menjadi seperti apa? Menurut saya demokrasi itu yang bagus. Tapi tadi Pak Ki tadi sudah memberitahu kita, dinasti itu adalah nilai kita. Dinasti itu tradisi kita. Paternalistik, sistem pemerintahan paternalistik, semua orang berkiblat kepada Pak Presiden. Itu kultur kita. Saya dari Ziki Marta, program S3 Divisi UNER. Untuk pertanyaan untuk Bapak Gate atau Ibu Siti Aminah, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terhadap gimana kita bisa mendorong generasi muda Indonesia untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, mengadvokasi kebijakan progresif, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan negara agar masa depan Indonesia lebih baik. Gimana? Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Bagas Febi, saya dari Prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin bertanya ke Pak Bidadi karena saya sedikit terbuka tadi dengan pendapatnya bahwa rebut gitu, sebagai warga muda yang menjadi idealis gitu. Terus juga saya sedikit terbuka Pak bahwa tadi mengatakan Tuban termasuk orang miskin gitu. Kesempatannya, kenalkan saya Mai dari Prodi Ilmu Politik. Saya tadi sempat tergugah dengan penyampaian dari Pak Ki tadi tentang spirit anak muda, terus bagaimana kita untuk merebut masa depan. Nah, kalau dari saya sendiri, terus saya tadi sekaligus juga menjawab bagaimana anak muda yang powerless, apalagi juga embel-embel 2045 Indonesia Emas, mungkin bisa dijawab Bang ini. Ya, makasih Mas. Terima kasih adik-adik mahasiswa, termasuk yang Mas Rizky ya, mahasiswa S3, keren ya, karena kita di dokter. Kalau dokter itu syaratnya harus generasi muda itu punya peran. Saya seperti di awal sudah menegaskan bahwa saya pakai pasca kolonialis. Saya nggak ngubah-ngubah karena pasca kolonial itu masuk teori kritis, ya. Jadi kita harus terus berjuang, kita harus invasif, gitu.
problemnya, ya saya jawab juga Mas yang dari Tuban dan Mbak Mei gitu ya. Ini kita itu kalau dari negara pasca teori atau perspektif pasca kolonial, itu kita generasi muda itu jangan mengadopsi 3 hal. Pertama, kultur barat. Kedua, bahasa yang diproduksi orang-orang barat. Ya. Yang ketiga adalah mode atau lifestyle. Karena orang-orang barat tetap mereproduksi pengetahuan melalui gaya hidup, lifestyle. Kita kemana-mana bawa HP. Kalau nggak bawa HP, sepertinya dunia ini runtuh. Ya, kita mendingan nggak makan, asal bisa beli pulsa atau bisa reload. Berikutnya, yang penting bagi kita generasi muda, gimana generasi muda memberikan kontribusi pembangunan? Kita tetap harus berjuang. Kita jangan mau dikonstruksi generasi muda itu ala barat. Generasi muda negara dunia ketiga, generasi muda masyarakat atau warga pribumi itu harus memberi kontribusi semangat, menyebarkan gagasan, menyebarkan ide untuk kemajuan negaranya. Jadi jangan kita tuh terima semua yang dari barat. Itu intinya. Jadi gimana? Ya kita harus punya gagasan sendiri yang bisa mengembangkan potensi semua yang ada di daerah. Gitu ya. Kalau dari yang Mas dari Tuban, saya dan Pak Gita tadi memang dulu punya daerah binaan Tuban. Kita kerja 5 tahun ya Pak Gita di Tuban. Jadi tahu persis gitu ya. Untuk menerima semua kekurangannya. Ya. Kita ini tetap ditempatkan oleh orang-orang barat itu sebagai masyarakat pribumi yang tertinggal gitu. Jadi nggak mungkin lah Indonesia bisa ngejar Inggris, bisa